Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hardakana, NIM D011936 dari kelas Sipil D Angkatan 19 Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen K3. Yang akan saya bahas yaitu tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3, konstruksi bidang PU. Baik, langsung saja ke materinya. Baik, poin yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang bab 1, ketentuan umum pasal 1 yang terdiri dari 14 ayat. Pertama yaitu K3 konstruksi, yang kedua itu SMK3 konstruksi bidang PU, yang ketiga itu pekerjaan konstruksi, keempat itu ahli K3 konstruksi, yang kelima petugas K3 konstruksi, yang keenam potensi bahaya, ketujuh penyakit akibat kerja, 8 risiko K3 konstruksi, 9 manajemen risiko, 10 biaya SMK3 konstruksi bidang PU, 11 rencana K3 konstruksi, 12 monitoring, 13 kelompok kerja unit layanan pengadaan, dan yang terakhir itu materi. Poin yang kedua ialah bab 2, maksud, tujuan, dan ruang lingkup. Nomor 1 yaitu menyangkut tentang pasal 2. Pertama, maksud sebagai acuan bagi pengguna jasa dan penyediaan jasa dalam penerapan SMK3 konstruksi bidang PU. Yang kedua itu salah satu tujuannya yaitu dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, instansi di luar Kementerian PU dapat menggunakan pedoman ini. Nomor 2 yaitu pasal 3, yang dimana ruang lingkup peraturan Menteri meliputi. Yang pertama, penerapan SMK3 konstruksi bidang PU. Yang kedua, tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Dan yang ketiga itu biaya penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang PU. Poin yang ketiga ialah tentang bab 3, penerapan pekerjaan konstruksi 7 pasal, halaman 1 dari 11 pasal. Nomor 1 yaitu pasal 4, yang dimana SMK3 konstruksi bidang PU meliputi. Yang pertama, kebijakan K3, yang kedua, perencanaan K3, yang ketiga, pengendalian operasional K3, yang keempat itu pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3, dan yang kelima, tinjauan ulang kinerja K3. Adapun nomor 2 yaitu tentang pasal 5, yang dimana yang pertama itu penerapan SMK3 konstruksi bidang PU ditetapkan berdasarkan potensi bahaya. Yang kedua itu potensi bahaya. Adapun nomor 3 yaitu tentang pasal ke-6. Yang pertama, pelas konstruksi potensi hanya tinggi wajib melibatkan ahli K3 konstruksi. Yang kedua itu pelak konstruksi potensi bahaya rendah wilayah melibatkan petugas K3. Poin yang keempat ialah bab 4, tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Di mana pihak yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam penyelenggaraan SMK3K, beberapa poinnya yaitu yang pertama, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, yang kedua, pejabat struktural paslon 1 unit kerja teknis, yang ketiga, pejabat struktural paslon 2 unit kerja teknis, yang keempat yaitu atasan langsung kepala satuan kerja, yang kelima, kepala satuan kerja, yang keenam, penyedia jasa perencana, yang ketujuh, pejabat pembuat komitmen, kedelapan, Pokja ULP, dan penyediaan jasa konstruksi. Poin yang kelima ialah bab 5, biaya penyelenggaraan SMK3 konstruksi. A. Biaya penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang PU dialokasikan dalam biaya umum yang mencakup. Yang pertama, penyiapan RK3K, yang kedua, sosialisasi dan promosi K3, yang ketiga itu alat pelindung kerja, yang keempat, alat pelindung diri, dan yang kelima itu asuransi dan perizinan. Bagian B, rencana biaya penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang PU menjadi bagian dari RK3K.
Poin yang keenam yaitu bab 6 sanksi. PPK yang tidak melaksanakan aturan K3 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan materi ini, maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Poin yang terakhir ialah bab 7, ketentuan penutup. Lampiran Peraturan Menteri Nomor 5/PRT/M/2014 meliputi 3 lampiran, yaitu lampiran pertama, tata cara penerapan tingkat risiko K3 konstruksi. Lampiran yang kedua, format rencana K3 kontrak atau RK3K. Lampiran ketiga, format surat peringatan, surat penghentian pekerjaan, dan surat keterangan nihil kecelakaan kerja. Baik, itulah materi yang bisa saya paparkan tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 Konstruksi Bidang PU. Semoga bermanfaat dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I'm gonna kick my feet up then